Kalau kita tidak mengetahui hakikat fana itu, mana mungkin kita bisa mencapai fana itu sendiri. Untuk itu, dalam video ini saya akan membicarakan tentang hakikat fana. Ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Subscribe, like, and share. Wahdatul wujud itu bukan dalam artian kita bersatu dengan Allah. Tidak bersatu dengan Allah, tapi menyatukan pikiran kita, pamana kita, ingatan kita, rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatukan pikiran kita, kesadaran kita, ingatan kita, perasaan kita, zoh kita, rasa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satukan ke situ. Maka ketika itu terjadi penyatuan kesadaran kita, ingatan kita, pikiran kita, rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya itulah yang disebut dengan wahdatul wujud. Menurut saya, menurut kitab-kitab tasawuf, tidak tahu saya. Itu. Menurut kitab-kitab tasawuf, tidak tahu saya. Karena ini adalah pengalaman empiris. Yang saya sampaikan ini adalah pengalaman empiris, bukan membicarakan sebuah terminologi berdasarkan kitab-kitab tasawuf, bukan membicarakan secara teoritis. Kalau kita bicara secara teoritis, kita baca kitab-kitab tasawuf, itu teori semuanya itu. Dimana ketika kita mengalami apa yang diungkapkan, dikatakan dalam kitab-kitab itu sebagai sebuah teori, ketika kita alami, belum tentu kita bertemu lagi dengan apa yang dikatakan oleh teori tersebut. Belum tentu kita mengalami lagi. Karena boleh jadi kitab itu membangun sebuah teori juga berdasarkan pengalamannya. Ketika dia membangun sebuah teori berdasarkan pengalamannya tadi, tentu pengalaman dia dengan pengalaman kita itu berbeda. Teori itu di dalam sebuah kajian ilmiah memang bermula dari pengalaman empiris. Dari pengalaman empiris itu lalu dibangunnya sebuah teori. Teori itulah yang ditulisnya. Tetapi ketika teorinya itu kita realisasikan pula, belum tentu kita temukan lagi teori itu. Maka dalam penelitian-penelitian ilmiah ada namanya pengujian teori. Itu lazimnya itu. Teori tentang sesuatu lalu dibuktikan oleh peneliti lain teori tadi. Terbukti atau tidak? Bagaimana cara dia membuktikan? Ya berdasarkan penelitian empiris juga, itulah. Tapi sebagai sebuah teori bisa. Makanya di dalam penelitian ilmiah data itu seperti yang saya katakan kemarin ini ada dua, data sekunder dan data primer. Data sekunder itu adalah literatur. Data primer adalah pengalaman empiris. Yang diuji dalam penelitian itu adalah pengalaman empiris itu tadi. Nah, pendukung pengalaman empiris tadi itu, dasar pemikirannya baru adalah data sekunder, yaitu buku-buku, kitab-kitab. Jadi kalau di dalam perjalanan ilmiah maupun di dalam perjalanan thariqah, itu mirip-mirip sama nampaknya. Mirip-mirip sama, sudah mirip sama pula. Kenapa? Ketika kita berangkat dari sebuah teori, lalu kita alami teori, kita amalkan teori itu, kita jalankan teori itu, ternyata bisa jadi tidak ketemu. Bisa jadi tidak ketemu. Begitu juga ketika orang meneliti, membuktikan sebuah teori dalam sebuah penelitian, maka teori itu kadang-kadang ditolaknya. Atau kadang-kadang dia akan mengatakan teori saya tidak sama dengan teori ini, katanya. Jadi aneh juga kalau ada orang berbicara, apa kitab kamu baca? Itu aneh itu. Kitab itu hanya sebagai sebuah data sekunder, bukan primer. Hanya sebagai sebuah rujukan doang. Belum tentu kebenaran itu bisa kita temukan ketika kita mengaplikasikan teori tersebut. Belum tentu lagi. Bisa saja teori tertolak. Sebagai contoh, saudara,
Paham wahdatul wujud diamalkan oleh Syekh Ahmad Sirhindi. Ini dalam kitab Ahmad Sirhindi Sufisme. Dia mencoba mengaplikasikan teori wahdatul wujud di dalam suluknya. Dia baca dalam kitab Sufisme Ahmad Sirhindi. Itu semacam autobiografinya, pengalaman dia melakukan suluk yang dituntun oleh guru beliau, Syekh Muhammad Al-Baqir rahimahullah. Nah, ketika dia mencoba mengaplikasikan teori wahdatul wujud di dalam suluknya, ternyata dia tidak menemukan wahdatul wujud itu. Tidak ditemukan. Sama dengan ketika seorang peneliti ingin membuktikan sebuah teori X, ketika dilakukannya penelitian untuk membuktikan teori X tadi, ternyata tidak ditemukannya. Maka teori itu ditolaknya katanya. Atau dia bisa secara ilmiah mengatakan tidak sependapat dengan teori X itu tadi, gitu, terhadap objek yang sama. Jadi terhadap objek yang sama itu si peneliti A mengatakan ini, lalu bangunnya teori. Tapi ketika orang membuktikan objek itu berdasarkan teori tersebut tidak ditemukannya. Maka tentang objek itu teori ini tidak bisa berlaku, katanya. Kira-kira begitu, saudara. Ini nggak bisa kita kamu apa, kita kamu apa, kan banyak tuh ustaz-ustaz jahil berbicara seperti itu. Apa kita kamu? Jadi memang orang kalau tidak punya pengalaman empiris memang seperti itu, saudara-saudara. Ketika dia terlena dengan kitab-kitab, lupa kitab itu hanya sebuah data sekunder, hanya sebagai sebuah rujukan. Tidak paling utama, yang utama itu pengalaman empiris. Nah, kembali kepada Syekh Ahmad Sirhindi tadi. Jadi ketika dia mengaplikasikan teori wahdatul wujud, di dalam suluknya tidak bertemu konsep dan teori wahdatul wujud itu. Yang bertemu apa kemudian? Di dalam perjalanan suluknya itu adalah wahdatul suhud. Wahdatul suhud. Nah, sudah ada pula teori dua. Teori pertama yang diamalkan adalah teori wahdatul wujud, tetapi ketika dia mengaplikasikan teori wahdatul wujud, konsep wahdatul wujud dalam suluknya, yang ditemukannya adalah wahdatul suhud. Penyatuan, penyaksian. Itu yang ditemukannya, saudara-saudara. Dia sama saja dengan peneliti-peneliti yang lain. Ketika dia meneliti sebuah objek dengan teori X, ternyata tidak ditemukan teori X itu dalam objek itu. Yang ditemukannya teori Y. Maka teori X tertolak. Sama dengan Ahmad Sirhindi. Ketika dia ingin mendekatkan diri dengan konsep wahdatul wujud dalam suluknya, ternyata wahdatul wujud tidak ditemukannya. Ini ditemukannya adalah wahdatul suhud. Itu saudara-saudara. Jadi tidak bisa kita menjustifikasikan ini teorinya, ini nggak bisa, saudara. Harus kita buktikan secara empiris. Tapi ketika orang tidak membuktikan secara empiris, dia hanya berkor-kor dengan konsep di literatur. Oh, wahdatul wujud, oh ini loh, sama susah. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, hakikat fana itu, saudara-saudara, adalah bagaimana kita menyatukan kesadaran kita, pikiran kita, ingatan kita, rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai menyatukan pikiran, perasaan, ingatan, dan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itulah Allah kemudian hudur, dan kemudian Allah memberikan anugerah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan pada saat itu kita bisa merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah meliputi, dia ada dimanapun kamu berada. Dan Allah lebih dekat dari orang lihat. Dan lain sebagainya, Itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Sadar kita itu. Dan kemudian ingatan kita tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemanapun kita melihat, tak nampak wujud Allah. Kemanapun kamu melihat, yang dilihat adalah wujud Allah. Itu firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi itu kita alami, saudara. Kita alami dalam perasaan kita, dalam kesadaran kita. Kita alami. Ketika kita melihat sesuatu, yang nampak oleh kita adalah wujud Allah. Kita alami. Bukan sebuah kalimat teoritis. Jadi firman Allah tadi itu kita alami.
Nyata ada dalam pengalaman spiritual kita gitu. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.